Musik barok pada periode tahun 1600 sampai tahun 1750 adalah gaya musik klasik setelah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik. Ditandai dengan ornamentasi kaya, tekstur polifonis, serta melodi dan irama yang berulang. Komposer terkenal termasuk Monteverdi, Bach, Handel, dan Vivaldi. Musik barok menggunakan harpsichord yang terbatas dalam dinamika tanpa crescendo atau diminuendo dan memiliki jangkauan nada pendek. Improvisasi menjadi keterampilan penting bagi musisi. Alat musik piano belum digunakan dan pedal sustain tidak ada. Musik barok sering dianggap mengekspresikan suatu emosi dalam setiap komposisinya. Kemudian, fenomena yang menarik pada zaman barok pada tahun 1600 sampai 1750 adalah pada zaman barok perkembangan musik ditandai dengan harmonisasi yang rumit dan penggunaan kontrapunkt yang intens. Pada zaman ini, orkestra juga mulai berkembang dengan instrumen baru dan komposisi orkestra yang lebih besar. Ciri khas lainnya dari zaman ini adalah bentuk musik vokal opera dan oratorio yang sangat populer. Dan tokoh utama yang terkenal pada zaman barok adalah Johann Sebastian Bach. Pengaruh era Renaissance terhadap era barok, harmoni dan polifoni. Musik barok mengembangkan polifoni dari Renaissance dengan lebih banyak drama dan kontras, penggunaan vokal dan paduan suara. Musik vokal tetap penting, tetapi barok menambahkan instrumen pengiring seperti pada oratorio dan opera. Bentuk dan struktur musik. Barok memperkaya bentuk musik Renaissance dengan harmoni lebih kompleks dan ekspresi lebih emosional. Terus ada penggunaan alat musik. Instrumen seperti lute dan viola da gamba berkembang menjadi biola dan harpsichord, membuat musik instrumental lebih dominan. Perbedaan Renaissance dan barok. Ekspresi emosi. Musik Renaissance lebih tenang dan simetris, sedangkan barok lebih emosional dan dramatis. Basso dan kontinu. Barok memperkenalkan basso kontinu sebagai dasar harmoni yang tidak ada di Renaissance. Monodi dan opera. Barok memperkenalkan monodi, melodi tunggal dengan pengiring sederhana yang menjadi dasar opera. Dinamika kontras. Musik barok menggunakan perubahan volume yang tajam, forte, piano. Berbeda dengan musik Renaissance yang lebih statis. Perubahan filosofis dan sosial. Renaissance fokus pada humanisme, keseimbangan, dan keindahan matematis. Kalau barok dipengaruhi oleh reformasi dan kontra-reformasi, menjadikan musik lebih emosional, teatrikal, dan spiritual. Nah, secara keseluruhan, unsur-unsur musik digunakan pada periode barok untuk menciptakan musik yang bertekstur kaya, ekspresif secara emosional, dan sangat terstruktur. Melalui penggunaan melodi, harmoni, ritme, tekstur, dinamika, dan bentuk yang terampil, komposer barok mencapai gaya musik yang unik dan memikat. Tokoh musik barok yang pertama adalah Claudio Monteverdi, berpengaruh karena ia adalah komposer opera pertama yang karyanya termaksud Orfeo dan L'Incarnation di Popea. Yang kedua adalah George Frederick Handel, berpengaruh karena sifat teatrikalnya, yaitu karakter tokoh yang tidak wajar, unik, dan lebih bersifat simbolis yang membuat ia sangat unik dan mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga adalah Antonio Vivaldi, berpengaruh karena iramanya yang dinamis, melodi yang mengalir, efek instrumental yang cemerlang, dan perluasan teknik instrumental yang membuat ia menjadi panutan banyak orang. Yang keempat adalah Henry Purcell, berpengaruh karena musik yang ia buat bertema keagamaan dan berperasaan indah serta sangat menyentuh hati pendengar. Nah, lagu-lagu yang sangat terkenal dari tokoh-tokoh besar yaitu adalah The Four Seasons by Antonio Vivaldi, Dido dan Aeneas by Henry Purcell, Trumpet Voluntary by Henry Purcell, When I Am Laid in the Earth by Henry Purcell, The Seasons Winter by Antonio Vivaldi. Sejarah musik klasik awal abad kedua sebelum Masehi, di daerah Babylon dan Mesir terdapat musik beraliran tertentu.
Dengan adanya pengaruh kedua negara ini, muncul musik Ibrani yang selanjutnya terus berkembang menjadi musik gereja. Sejak saat itulah, musik gereja berubah penyebutannya menjadi musik klasik. Musik klasik terus berkembang dan banyak yang mengetahuinya, terutama masyarakat Eropa. Musik ini amat populer dan kerap dimainkan oleh orang-orang Eropa. Seiring berjalannya waktu, pada awal abad ke-16, musik klasik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama musik non-barat dan yang kedua itu musik populer. Perbedaan mendasar di antara keduanya ada pada notasinya. Namun, jenis-jenisnya terus bertambah seiring musik ini terus mendunia. Kemudian, fenomena yang terjadi pada zaman klasik tahun 1750 sampai 1820 yaitu musik pada zaman klasik menekankan kesederhanaan, struktur formal yang jelas, dan keseimbangan. Pengembangan bentuk musik di zaman ini juga masif. Bentuk sonata, simfoni, kuartet menjadi lebih matang dan terdefinisi. Melodi yang mudah diingat dan diikuti menjadi fokus utama yang menggantikan kontrapung dari zaman barok. Tokoh utama yang terkenal pada zaman klasik adalah Wolfgang Amadeus Mozart yang terkenal dengan simfoni, konserto, dan opera. Peralihan dari era barok 1600 sampai 1750 ke era klasik 1750 sampai 1820 ditandai oleh perubahan gaya, struktur, dan filosofi musik yang dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan sosial. Melanjutkan tradisi barok, bentuk musik seperti sonata, konserto, dan oratorio tetap digunakan, tetapi lebih terstruktur. Prinsip harmoni dipertahankan dengan pendekatan yang lebih sederhana. Ada perbedaan gaya, musik klasik lebih ringan, jelas, dan simetris dibandingkan dengan melodi barok yang kompleks. Kontras dinamis lebih dieksplorasi. Perubahan filosofi dipengaruhi pencerahan, musik klasik lebih rasional dan ditujukan untuk publik, berbeda dari musik barok yang lebih megah dan religius. Komposer penghubung, putra Bach seperti C.P.E. Bach menjembatani gaya barok dan klasik. Bach dan Handel memberi pengaruh besar bagi Mozart dan Haydn. Transformasi instrumen, piano menggantikan harpsichord dan orkestrasi menjadi lebih seimbang dibandingkan tekstur kompleks barok. Nah, selanjutnya musik klasik menggunakan formalitas dan penekanan pada tatanan dan hierarki serta gaya yang lebih jelas dan bersih, yang menggunakan pembagian yang lebih jelas antara bagian-bagian, terutama melodi tunggal yang jelas disertai dengan akord. Kontras yang lebih cerah dan warna nada dicapai dengan penggunaan perubahan dinamis dan modulasi ke lebih banyak kunci. Yang pertama itu adalah Wolfgang Amadeus Mozart. Nah, berpengaruh karena karyanya yang sangat banyak serta melodi yang sangat indah, membuat semua kalangan dapat menikmati ciptaannya, serta kombinasi struktur klasik dengan inovasi yang menarik membuat Wolfgang Amadeus Mozart mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, tokoh yang kedua adalah Ludwig van Beethoven. Berpengaruh karena kemampuan dirinya membuat perasaan hati ia menjadi sebuah musik yang indah dengan karya-karyanya yang sangat-sangat menakjubkan. Yang ketiga adalah Johann Sebastian Bach. Berpengaruh karena ia dapat memainkan organ dengan sangat baik dan menjadi improvisator yang sangat luar biasa, serta berpengaruh pada era musik klasik, serta ia terkenal menjadi komposer yang sangat terkenal. Nah, yang keempat adalah Franz Joseph Haydn. Berpengaruh karena ia dijuluki Bapak Simfoni karena sangat lihai dalam menggunakan komposer Austria serta kepribadiannya yang sangat ramah, membuat ia banyak disukai orang. Nah, lagu-lagu yang sangat terkenal dari tokoh-tokoh besar yaitu adalah Requiem Wolfgang Amadeus Mozart. Yang kedua, Moonlight Sonata Ludwig van Beethoven. Yang ketiga ada Trumpet Voluntary Johann Sebastian Bach. Yang keempat ada Deus Hallandillet dari Franz Joseph Haydn. Dan yang kelima adalah Adagio Allegro con Spirito Franz Joseph Haydn.
Sekian video penjelasan dari kami mengenai musik klasik dan musik barok. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.